إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وإلى حضرة أئمة الأربعة من المجتهدين ومقلدهم في الدين برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها خصوصا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى آبائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا خاصة إلى حضرة مشايخ الربوية ومشايخ عبد الكريم أعد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adalaina barakatihi fid daraini amin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala maka benar-benar telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, utusan Allah. Apa sabda beliau? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu ilad dunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pertemuan kita malam hari ini diawali dengan sebuah hadis yang sangat populer. Setelah di pertemuan yang lalu di bulan kemarin kita mencari tahu, belajar memahami bagaimana isi pikiran dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melalui muqaddimah beliau. Jadi dalam muqaddimahnya beliau menekankan pentingnya dakwah di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena dakwah adalah jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para ulama yang senantiasa jalannya para wali, jalannya para ulama yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk sibuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya, kalau kita ingin kumpul dengan mereka semuanya, kalau kita ingin kumpul dengan Nabi, kita ingin kumpul dengan para wali,
kita ingin kumpul dengan para kiai, maka seyogianya, sepantasnya kita mengikuti jalan yang sama dengan mereka. Apa itu? Ya, ini jalan dakwah. Nah, dalam dakwah ini tentu yang tidak boleh dilupakan adalah niat. Karena itu dalam kutipan pertama setelah muqaddimah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip sabda Nabi, mengutip pesan Nabi terkait dengan niat. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya segala amal itu, segala perbuatan itu bin niat, ditentukan dengan niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya segala perkara itu likulli imri'in, dengan semua sesuatunya, setiap sesuatunya, manawa, tergantung apa yang diniatkan. Ya, apa yang diniatkan itu yang menentukan. Faman kana hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya, hijrah itu pergi, meninggalkan satu kondisi menuju kondisi lain, ilallahi, hanya untuk Allah, wa rasulihi, dan kekasihnya dan utusannya Allah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia, pindah kondisinya dia, perubahan kondisi dia dari satu titik ke titik yang lain itu semata-mata akan selalu dibarengi, didampingi, disertai oleh Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, wa man kana, dan siapapun, kanat yang ada, siapa man, hijratuhu, hijrahnya orang tadi, ila dunya, kepada dunia. Dunia ini berarti selain Allah dan Rasulnya. Yusibuha, yang diincer, bahasanya yang diinginkan. Awi meratin, ataupun wanita yang kihuha, yang ingin dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya orang tadi, ila ma hajarohu ilaih, maka dia hijrah kepada sesuatu tadi. Jadi begini, ini masalah klasik. Banyak orang yang menyepelekan niat, padahal niat ini, kalau dalam satu riwayat itu Nabi bersabda, an-niyatu afdalu min, niatul mu'min afdalun min amalih. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih utama daripada amalnya. Orang niat itu justru menentukan amalnya. Bahkan sampai ada pesan yang kita harus yakini, bahwa niatlah yang lebih utama daripada amalnya. Maksudnya gimana? Kalau kita melakukan sesuatu tidak sempurna, ya, sholat kita nih, sholat kita kan nggak sempurna banget. Ada ngelamunnya, ada bacaan yang nggak fasih, ada ya entah itu pakaiannya juga ada yang mungkin nggak begitu suci. Itu kan berarti nggak sempurna. Tapi karena niat kita sholat itu taqarrub ilallah, sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah, itu jauh lebih mulia daripada pekerjaan sholatnya itu sendiri. Paham nggak? Pekerjaan sholat kita nggak seberapa, ya kan? Pekerjaan sholat kita lah, dari 4 rakaat sholat isya paling yang khusyuk cuman pas Fatihah doang, itu pun 1 rakaat. Yang 3 rakaat lainnya mungkin udah nggak khusyuk, ya kan? Tapi kalau dari awal niat kita benar, kita meluangkan waktu khusus, bukan meluangkan waktu, menyediakan waktu khusus untuk taqarrub ilallah melalui sholat, itu jauh lebih bagus daripada pekerjaan sholat yang kita lakukan. Paham maksudnya ya? Jadi pekerjaan seremeh apapun, tapi kalau niat kita tulus, kalau niat kita murni, maka itu jauh lebih baik daripada pekerjaan yang kita lakukan.
Ini jadi jadi PR kita. Jadi banyak orang yang menganggap remeh niat. Bahkan ada sebagian golongan yang sholat itu ya nggak perlu sholli, nggak perlu niat. Ketika kita datang ke masjid ya pasti mau sholat. Ketika kita takbir Allahu Akbar ya pasti itu udah sholat, nggak perlu lagi ada usul, ya silahkan. Tapi untuk kalangan Syafi'iyah atau pengikut madhabnya Imam Syafi'i, maka kita harus berniat. Nah, niatnya itu melalui lisan. Kalau sudah yakin, sudah kuat, sudah terlatih, boleh langsung dari hati. Jadi lisan ini sifatnya hanya membantu biar hati kita bisa tertata ketika niat. Karena banyak yang niatnya pakai hati kesulitan. Makanya banyak orang ketika sholat itu takbir kan berkali-kali, Allah, Allah, Allah. Nah, itu was-was, khawatir nggak pas dengan hatinya. Akhirnya sama ulama dianjurkan nggak usah ngepasin, nggak apa-apa, latihan pakai lisan. Tinggal sholli fardhu maghribi salatsa rakaat, Allah. Jadi hati itu bisa dibantu, bisa lebih mudah niat ketika lisan kita sudah menuntun dari awal. Itu ininya, poinnya. Nah, begitu juga dengan problematika di masyarakat. Saya nggak menyebutkan satu tempat. Hampir saya yakin beberapa tempat ininya kondisinya sama, kejadiannya sama. Jadi niat itu tadi disampaikan, niat itu menentukan pekerjaan. Innamal a'malu bin niat. Pekerjaan kita itu ditentukan dengan niat. Sekarang biasanya tuan rumah tahlil itu kalau ngasih amplop duit ke ustadz, ke yang mimpin tahlil, itu niatnya apa coba? Biasanya gimana? Saya belum pernah jadi imam ini, belum pernah nerima amplop sering. Coba umumnya, kita ngomong umumnya aja. Umumnya apa? Umumnya upah, ya kan, biasanya ada upah, ada sedekah, ya kan, ada bisyarah, ada apa lagi? Nah, itu kan niat di awal, niat ketika orang itu menyisikan uangnya, itu kan biasanya niat. Ya, tuan rumah udah punya hajat, tamu udah pada datang, semua sudah mulai. Setelah acara selesai, tuan rumah kan sudah menyiapkan uang itu kan, menyiapkan amplop. Nah, itu biasanya niatnya apa? Kalau niatnya upah, ya, niatnya upah itu artinya orang setelah melakukan pekerjaan sebagai bentuk terima kasih dikasih upah, ya kan? Kalau niatnya upah, maka dia nggak dapat pahala, karena upah itu urusan dunia, ya kan? Tapi kalau niatnya dia sedekah, ya, itu bisa dapat pahala. Karena sedekah itu urusan akhirat, ada perintahnya, agama menganjurkan supaya sedekah. Cuman pertanyaannya, kalau sedekah itu kan harus tanpa pamrih, harus ikhlas. Sedangkan dia memberi itu kan karena ada dorongan hutang budi. Karena sudah dibantu mimpin doa, mimpin tahlil, baca yasin, maka dia merasa hutang budi, ingin ngasih amplop, ingin ngasih uang gitu kan. Berarti kan bukan sedekah. Karena sedekah itu tidak ikhlas, tidak murni karena Allah, tapi karena merasa hutang budi, merasa nggak enak, kan gitu. Jadi apa? Ada yang bilang bisyarah itu bingkisan untuk menyenangkan. Jadi dari kata basyirah wa nadhirah, basyir itu artinya kabar bahagia. Jadi bisyarah itu adalah bingkisan untuk menyenangkan. Kalau bingkisannya besar mungkin menyenangkan. Kalau pas dibuka amplopnya cuma 30.000 kan bukan kabar gembira namanya itu. Waduh,
harapannya 50 atau 100, pas dibuka 30.000 doang. Berarti kan nggak sesuai. Ya, ini jadi PR kita kalangan masyarakat pada umumnya ya. Jadi kita latih dari diri sendiri. Jadi kalau bisa, ini sekedar gambaran. Dari hal sepele seperti itu kita latih. Kalau memang niatnya sedekah, maka dari awal sebelum acara dia ngasih. Kan niatnya sedekah, ya kan? Jadi niatnya sedekah dari awal sebelum acara, dia nggak ada harapan dia nanti ustadznya mau datang kek mau enggak kek, yang penting saya sedekah Pak Ustadz, ini saya sedekah, mohon diterima sedekah saya. Gitu. Kalau Pak Ustadz ada waktu, tolong nanti malam hadir mimpin yasin atau mimpin tahlil di rumah saya dalam rangka syukuran. Kalau ada waktu, kalau ternyata nggak hadir, jangan baper. Tuh kurang ajar Ustadz, amplop gue udah hilang diambil, giliran waktunya tahlil kagak datang. Kan repot jadinya kan ya. Nah ini latihan. Orang tua kita zaman dulu di tradisi di kampung saya dulu kayak gitu. Jadi acara belum dimulai, tuan rumah datang bawa bingkisan ke rumah ustadznya, ke rumah kiainya, ke rumah gurunya. Alhamdulillah anak saya udah lahiran, anak saya udah dapat kerja, anak saya udah sukses. Ini sekedar tasyakuran, terima kasih, alhamdulillah, bentuk syukur sedekah, mudah-mudahan rezekinya berkah, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh solehah. Nanti malam kalau ada waktu tolong hadir. Kan kayak gitu kalau dulu. Tapi nggak pernah ada paksaan. Kalaupun nggak hadir ya biasa. Makanya biasanya tuan rumah itu nggak ngundang satu kiai, nggak ngundang satu ustadz, diundang 2 atau 3. Kalau ada yang nggak hadir ya nggak ada masalah. Jadi ini apa namanya PR kita bersama. Ini penting karena menyangkut itu tadi amal kita. Kalau kita niatnya upah, berapapun nominal yang kita berikan itu nggak ada urusan pahala, karena upah itu urusan dunia. Kalau bisyarah menyenangkan hati orang itu tergantung senangnya dia. Jadi upah kita itu seberapa orang itu senang dengan pemberian kita. Ya kan, bukan dilihat dari nominalnya kan. Makanya bahasa bisyarah itu kadarnya, ukurannya ya, itu yang dia senengin. Paham nggak? Buat kita nih, ini analogi gampang. Buat kita mungkin yang paling gampang itu rokok. Buat kita mungkin rokok yang sampurna hitam itu dianggap eksklusif. Wah, ini rokoknya bagus, ada kemasannya, harganya mahal, pasti kiai saya seneng. Pas dikasih berbeda sama orang yang datang bawa rokok Samsu kuning. Kalau orang yang tiap hari ngerokok Samsu kuning, lebih seneng mana? Dapat rokok yang Samsu kuning sama yang Samsu hitam? Kan sesuai senangannya dia kan. Dia senangnya Samsu kuning, ya walaupun harganya murah, pasti tingkat kesenangannya lebih daripada yang hitam. Itu logikanya sama kayak kita mengenal Allah. Ada orang ingin menyenangkan Allah, ingin membahagiakan Allah, meraih ridho Allah, tapi nggak tahu senangnya Allah itu apa. Tapi nggak tahu gimana cara hal-hal yang Allah senengin. Jadi akhirnya apa? Ukurannya dia pakai ukuran sendiri, nggak pakai ukuran Allah. Akhirnya yang terjadi ya kebalik. Dia pikir bisa mencapai ridho Allah, ternyata malah tersesat. Kan banyak yang kayak gitu. Banyak. Kalau saya sebutin contoh banyak, ntar ada yang tersinggung. Apalagi ada live ini, bahaya nih. Jadi saya cuma mau ngasih gambaran begini, bahwa yang pertama, bahwa setiap apapun yang kita perbuat itu harus diawali, dilandasi dengan niat yang benar. Karena niat itulah yang menentukan. Kalau niat kita sedekah, maka kita harus buat bagaimana aturan sedekah itu.
Yang namanya aturan sedekah harus ikhlas, tanpa pamrih, nggak ada harapan, nggak ada maksud, nggak ada niatan. Kalau niat sedekah tapi ada harapan mudah-mudahan setelah saya kasih Pak Ustadznya mau hadir, itu namanya bukan pamrih, bukan ikhlas, bukan sedekah, tapi DP. Paham DP ya? Ya kan? Mudah-mudahan setelah saya kasih amplop Pak Ustadznya datang, itu bukan sedekah namanya, tapi DP. Kan ada yang kayak gitu sekarang, ngundang penceramah ngasih DP dulu. Ntar penceramahnya datang ya dikasih, kalau penceramahnya nggak datang ya DP-nya udah angus. Ya kan gitu. Ini jadi problematika di masyarakat dan harus kita benahin. Ya dari keluarga sendiri, lingkungan sendiri, dari masyarakat kita sendiri. Kenapa? Karena sayang. Kalau ini dibiarkan, kan yang ngasih itu nggak sedikit. Bahkan yang nggak mampu pun dipaksain mampu kadang-kadang kan. Tapi kalau nggak tahu ilmunya kan bahaya. Akhirnya dia nganggap sedekah tapi nilainya kalah. Sedekahnya 200, tapi karena dia nggak ikhlas, nggak ada pamrih, ada maksud, ada tujuannya, akhirnya kalah sama yang sedekahnya cuman kecil, tapi tanpa pamrih, nggak ada tujuan, nggak ada niat apapun, murni sedekah taqarruban ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri, mencari ridhonya Allah. Ini jadi jadi problematika di masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari Allah sehingga kita bisa belajar menata dari diri kita sendiri khususnya. Nah itu, jadi hadis ini hadis populer, apapun pembahasannya biasanya diawali dengan innamal a'malu bin niat. Mau ngaji tasawuf ke, mau ngaji fikih ke, mau ngaji akidah ke, mau ngaji apapun itu, selalu hadis innamal a'malu binniyat ini jadi pembuka dari semua kotak keilmuan yang ada di dalam kitab itu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya waqala, dan bersabda alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu, agama ini ya, agama kita ini, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah peringatan baik, motivasi untuk berbuat baik. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, buat siapa nasihat agama ini, nasihat ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi agama ini nasihat buat orang yang percaya kepada Allah, lillah, wali kitabihi, percaya kepada apa yang ada dalam kitabnya Allah, wali rasulihi, dan percaya kepada semua tuntunan, semua ajaran yang dibawa oleh rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin. Nah ini yang banyak ini, a'immatil muslimin, dan para pemimpinnya umat Islam. Jadi kita ini harus menghormati para pemimpin umat Islam. Pemimpin umat Islam itu bisa berbagai macam, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin ormas, bisa pemimpin lingkungan, RT, RW, bisa apapun pemimpin, pokoknya dia mengurus, membawahi, menata, mengatur orang-orang Islam, maka dia termasuk a'immatil muslimin, pemimpinnya orang-orang Islam, karena dialah yang bertanggung jawab menata, mengurus umat Islam. Sekelas RT pun itu pemimpin umat Islam.
Iya, sekelas RT, RW. Itu pemimpin umat Islam. Kenapa? Karena kalau sampai ada orang Islam yang nggak bisa ibadah dengan khusyuk di tempat itu, RT pasti mikirin, punya tanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah. Gitu kan? Maka ketika dia berhasil menciptakan lingkungan tadi, maka itu jadi layak dapat gelar a'immatul muslimin. Dia pemimpin orang Islam wa ammatihim, dan secara umum dan semuanya pada umumnya. Itu pondasi atau dasar dari memahami kitab Nasoihud Diniyah ini. Jadi dua tadi. Yang pertama, kita dalam beragama, dalam berdakwah harus punya niat. Niat itulah yang nanti akan menentukan bagaimana ibadah kita, bagaimana dakwah kita. Yang kedua, harus ada upaya untuk tadi mengikuti Allah, mengikuti isi dalam kitabnya Allah, mengikuti apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para imam-imam tadi. Karena itu semuanya adalah bagian dari dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat itu bisa dari mana saja. Bisa dari Allah, dari kitabnya. Dari Allah itu maksudnya bagaimana? Ya dari kejadian-kejadian alam kan. Kita kan nggak tahu rencananya Allah bagaimana. Udah cucian banyak pakaian ini nggak ada matahari. Dari malam hujan terus. Dari situ kan kita bisa mengambil, oh ternyata saya masih belum bisa jemur pakaian. Dicari solusinya, bagaimana menerima takdir itu dengan ikhlas. Jadi tetap riang, nggak ada perubahan sikap dari yang tadinya seneng ngelihat matahari jadi berubah senep, jadi murung ngelihat, waduh mataharinya hilang kok mendung terus ini. Itu jadi latihan. Ini pondasinya. Wahada, dan adapun ini ya yang kita kaji, kitabun sebuah kitab alafnahu yang saya susun, yang disusun oleh Habib Al-Habib Alwi bin Abdul Al-Haddad. Wajama'na dan mengumpulkan siapa Al-Habib fihi di dalam kitab nabdzan itu petikan-petikan singkat. Kalau sekarang populernya disebut quote. Tahu quote ya? Jadi petikan-petikan singkat. Nabdzan itu jamak. Minan nasoihid diniyah, dari kumpulan-kumpulan nasihat agama, wal wasoya, dan wasiat al imaniyah yang berisi tentang keimanan. Wa qasodna, dan mengharapkan siapa saya, maksudnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bidzalika, dengan kehadiran, dengan penyusunan kitab ini, mengharapkan an-naf'u, kemanfaatan, wal intifa, dan memberi manfaat. Jadi artinya naf'u itu kemanfaatan buat penyusunnya, wal intifa, dan siapapun yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Wa tadzakuru, dan jadi peringatan, wa tadzkiru, dan memberi peringatan, li anfusina, bagi diri kita, wali akhwanina, dan bagi saudara-saudara kita, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Wa qad ja'alna, dan benar-benar telah menjadikan siapa saya, hu ing jadinya dah, hu kepada, biasa pakai bahasa Jawa, hu kepada kitab ini,
bi'ibaratin dengan perumpamaan, dengan ibarat, sahlatin yang mudah, qoribatin yang apa namanya, yang mudah dijumpai, ya mudah, yang mudah ditemui. Wa alfadzin dan lafat-lafat siapa ini, salisatin yang mudah, mafhumatin yang dipahami. Ya intinya beliau Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu menyusun kitab ini dengan pilihan bahasa yang paling mudah, dengan susunan kata, kemudian perumpamaan, kalimat yang paling mudah. Tujuannya hatta yafhamahu, sehingga memberi pemahaman dari kitab ini siapa al-khasu, orang khusus, maksudnya orang-orang yang paham agama, yang mempunyai ilmu, wal amu, dan orang umum. Jadi siapapun yang membaca kitab ini, baik dia itu punya bekal agama yang mumpuni maupun tidak punya bekal agama mumpuni, bisa langsung mencerna. Syaratnya syaratnya dua. Apa yang jadi syaratnya? Syaratnya min ahlil imani wal Islam. Orang itu harus punya iman, yang kedua harus punya Islam. Nah, jadi maksudnya gini, kita semuanya harus yakin bahwa siapapun pemeluk agama Islam, baik dia itu masih awam, artinya awam itu nggak pernah mondok, nggak pernah belajar agama, nggak pernah pesantren, nggak pernah kumpul sama kiai, pokoknya dia cuman bahasa kerennya sekarang Islam KTP atau Islam keturunan. Ataupun orang yang belajar ngaji, belajar di pesantren, belajar di majelis, belajar di TPQ, siapapun orang kalau Islam pasti tahu bahwa setiap umat Islam harus sholat, bahwa setiap umat Islam punya kewajiban puasa Ramadan, bahwa setiap umat Islam punya kewajiban zakat, sedekah, dan seterusnya. Itu kan pasti semuanya paham. Meskipun dia nggak pernah di pesantren, meskipun dia nggak pernah ngaji sama kiai, nggak pernah ngumpul di majelis, tapi kalau dia itu sudah Islam, pasti dia tahu bahwa agama yang dia anut itu mewajibkan dirinya untuk sholat, mewajibkan dirinya untuk puasa, kan gitu kan? Nah, tapi faktanya di lapangan mereka tidak pernah peduli dengan kewajibannya. Tahu bahwa sholat itu kewajiban, harus dikerjain, tapi yaitu tadi, karena tidak ada iman, iman itu artinya keyakinan, kepercayaan, akhirnya ya dianggap biasa aja. Meninggalkan sholat ya kayak meninggalkan makan atau meninggalkan tidur, biasa aja, nggak ada beban, nggak ada tanggungan yang membuat dia murung, membuat dia menyesal. Paham maksudnya? Jadi gini, gampangannya, sederhananya, orang kalau punya iman, ya, kalau punya Islam, walaupun dia meninggalkannya itu karena terpaksa, misalnya, contohnya terpaksa itu dalam perjalanan musafir, ya, dia misalnya nggak merencanakan, ya, dalam posisi, dalam pikiran dia, kalau saya berangkat jam 11, nanti sampai di lokasi jam 2, masih keburu sholat zuhur, ya, itu sudah sesuai perhitungan, dan perhitungan ini sudah terbiasa. Lo kok dilala itu tiba-tiba, aduh saya jadi Jawa gini di sini. Lah kok tiba-tiba jalannya macet, ada kecelakaan lalu lintas hingga jalannya tertutup. Rencana dia untuk sholat di lokasi tujuan, ya, setelah sampai di tujuan itu batal. Kenapa? Karena macet ini nggak sejam 2 jam waktu lama. Akhirnya dia meninggalkan sholat karena
Terpaksa. Itu ada rasa penyesalan. Orang yang punya keimanan itu pasti ada rasa penyesalan di hatinya, padahal itu terpaksa, bukan karena kemauan, bukan karena sengaja. Itu ada rasa menyesal. Ya Allah, tahu kayak gini tadi sholat dulu sebelum berangkat. Kan pasti ada rasa penyesalan kalau punya iman. Tapi kalau yang punya iman biasa aja, ya kan? Apa contohnya? Banyak itu kurir-kurir, supir-supir yang lintas ini kargo itu kan. Pokoknya yang penting selamat, yang penting ini, nah barang sampai, orang penumpang selamat, udah, ya kan? Makanya dulu siapa itu? Kiai itu pesannya, silakan kamu cari kerja, tapi satu pesannya, jangan kerja yang bisa mengganggu ibadah. Ya sholat, ibadah-ibadah wajib, puasa. Jadi kerja apa saja silakan, yang penting jangan mengganggu ibadah wajib, maksudnya sholat. Karena banyak orang yang karena tuntutan ekonomi akhirnya udah nggak peduli lagi sama akhirat. Gitu. Nah makanya kaitannya dengan kitab ini, bahwa dalam kitab ini itu Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyusun semuanya. Jadi menyusun katanya, menyusun gambarannya, contoh-contohnya itu sesederhana mungkin, semudah mungkin, dengan harapan semua nanti yang ada di dalam kitab ini bisa dibaca dan dipahami oleh semuanya, oleh orang umum maupun orang, apalagi orang khusus. Nah, yang penting itu dia punya iman, yang penting dia punya Islam. Karena siapapun orang kalau punya iman pasti mengakui bahwa yang namanya bohong itu dosa. Tapi kan kadang orang kalau lagi kepepet udah nggak mikir dosa, kan, ya kan? Tahu dia itu bohong dosa, memfitnah itu dosa, ini itu dosa. Apalagi itu maksiat fisik, maksiat lahir, apalagi maksiat hati. Maksiat hati itu kan benci, jengkel sama orang, itu kan maksiat hati. Nggak bisa diungkapkan kan, nggak bisa diekspresikan. Bisa jadi di depan kita senyum-senyum, manggut-manggut, tapi hatinya dongkol, hatinya gedek. Itu kan susah. Maksiat hati. Makanya tasawuf itu yang ngurusin hati. Jangan sampai kita bisa menata ekspresi, bisa menata perilaku, tapi tidak bisa menata hati. Itu kajiannya tasawuf. Nah, salah satunya kitab ini itu mengarahkan, mengajar kita, membimbing kita untuk ke arah sana. Jadi nggak cuma menata gimana berperilaku baik sama orang, bagaimana kita ini sama Allah, sama tetangga, sama Nabi, tapi juga hati kita ikut baik, hati kita ikut taat sama Allah, hati kita ikut taat, patuh pada perintah Nabi. Itu. Jadi makanya hati itu penting. Wasamainahu, dan kami memberi nama, maksudnya Syekh Al-Habib bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberi nama kitab Ban Nasaihid Diniyah. Kitab ini dengan nama Kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dan wasaya, wasiat-wasiat keimanan. Jadi karena isinya kitab ini banyak nasihat agama dan wasiat keimanan, maka dikasih namanya sesuai dengan isinya, yaitu Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Nas'alullah ta'ala, nas'alu, saya memohon Allah kepada Allah ta'ala, ayyaj'alahu, agar menjadikan siapa Allah hu kepada
karangan, kepada kitab khalison, ikhlas liwajhihi, dengan keagungan Allah al-karimi yang mulia, wa muqarriban, dan upaya mendekatkan, ila jawarihi, kepada pinggiran-pinggiran fil jannati, surga, pinggiran-pinggiran rahmatnya Allah, fi jannati, di surga, an-naimi, yang menjadi tempat kenikmatan, wa ayyu azima, ya, wa ayyu azima, dan semoga membesarkan siapa Allah an-naf'a, kemanfaatan, bihi, melalui kitab ini, lana, kepada kita semuanya, walikafati ikhwanina, dan kepada semua atau seluruh saudara-saudara, kerabat-kerabat kita, minal mu'minin, dari umat, dari orang-orang mukmin, fa innahu, karena sesungguhnya Allah itu waliyun, penolong atau teman, dzalika, kepada, terhadap terhadap waliyun dzalika, terhadap kemanfaatan untuk kita dan semua umat, semua saudara-saudara kita dari orang mukmin. Wal qadiru, dan mampu, Allah itu maha mampu, alaihi, terhadap hal itu. Wa hasbuna, dan cukup, dan cukup buat kita Allah, siapa Allahu Allah, wa ni'mal wakil, sebagai sebaik-baiknya perantara. Wakil itu apa? Wakil ya wakil. Apa sih perantara? Wa ma taufiki, dan tidak ada pertolongan bagiku, illa billahi, kecuali atas izin Allah, alaihi, kepada Allah, atas Allah, tawakal atau pasrah siapa aku, maksudnya Al-Habib Abdullah, wa ilaihi, dan kepada Allah, unibu, kembali siapa aku. Qala, wah ini udah masuk ini. Jadi tadi pengantar atau muqaddimah, sekarang baru masuk pembahasan. Pembahasan yang pertama menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata siapa, berfirman, masyaallah. Qala, berfirman siapa Allahu taala, Allah taala. Waman, dan tidak ada satupun orang, waman, dan tidak ada satupun orang, ahsanu, yang lebih bagus, minallahi, dari Allah, apanya, haditsan, ucapannya, haditsan, ucapannya atau ceritanya. Waman asdaqu, dan tidak ada yang lebih, waman, dan tidak ada satu orang pun, asdaqu, yang lebih jujur, yang lebih benar, minallahi, dari Allah, apanya, qilan, perkataannya. Jadi sebelum mengutip firman Allah, Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan bahwa tidak ada satupun cerita atau dongeng yang diceritakan kepada kita manusia yang lebih baik daripada dongeng yang disampaikan langsung oleh Allah. Tidak ada kejujuran atau perkataan yang jujur dari kita. Sejujur-jujurnya kita, manusia kan masih suka bohong. Cerita jujurnya satu paragraf, bohongnya ya kan nambah-nambahinnya banyak.
Nah, oleh karena itu Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan, nanti ini kita akan membahas firman Allah, yaitu firman Allah itu adalah ungkapan paling jujur, perkataan paling jujur, dan cerita paling bagus. Ini penting. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Kenapa sebelum mengutip firman Allah, Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan pentingnya mempertegas bahwa yang disampaikan Allah itu asdaqu qila, perkataan paling baik, paling benar, paling jujur. Kenapa? Karena masih banyak orang yang meragukan firman Allah. Masih banyak orang yang bener nggak sih ini? Kata Pak Ustadz, kalau orang tawakal itu pasti akan dicukupin. Saya udah tawakal masih hidup miskin aja, ya kan? Katanya kalau tawakal, wa may yattaqil kalau takwa tawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Pasti akan semuanya dipenuhin lah. Kebutuhannya apa dipenuhin. Kalau takwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti akan dicukupin rizkinya, dikasih tanpa dari satu titik-titik yang kita tidak duga, min haitsu la yahtasib. Tapi buktinya saya udah rajin sholat, sudah takwa, sudah tawakal, kok masih belangsat aja hidupnya. Akhirnya kan muncul rasa kayak gitu kan, rasa keraguan kan, bener nggak sih ini, ya kan? Bener nggak sih? Jangan-jangan, jangan-jangan Al-Quran firman Allah itu bohongan. Jangan-jangan janji Allah lupa kali ya ngurusin yang pinter-pinter, yang alim-alim. Ini ada hambanya yang hidup susah, nggak kepikiran, nggak kelihatan kali ya. Kan bahasa kasar ini ya, jadi bahasa bebasnya kayak gitu. Kenapa? Karena itu tadi, kita merasa semua janji Allah di Al-Quran itu kok nggak ada yang ngenain saya, nggak ada yang kepasin saya. Misal, saya udah rajin sholat, saya udah rajin ibadah, saya udah meninggalkan maksiat, kok rumah saya kalah sama yang nggak sholat. Mobil saya, ya dia punya mobil, saya motor aja kalah sama yang nggak ibadah. Kan suka ngebanding-bandingin kayak gitu kan, ya kan? Pasti ada rasa kita ngebandingin, wah, gitu. Dari situ kita ambil kesimpulan sendiri. Wah, jangan-jangan yang di Al-Quran itu bohong semuanya. Jangan-jangan janji Allah itu palsu semuanya. Makanya banyak orang yang sampai murtad hanya karena satu dus mie kan? Ya dulu, ya kan? Kenapa? Karena himpitan ekonomi membuat keimanan dia goyah, ya kan? Kalau dalam ininya kan kefakiran itu mendekatkan pada kekufuran. Nah, oleh karena itu dari awal ditegaskan, kita harus percaya bahwa yang disampaikan Allah ini jujur, benar, dan kita harus percaya bahwa kisah yang ada di dalam firman Allah ini adalah kisah terbaik. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau orang sholat Jumat pasti masyhur ini. Mau dia sholat Jumatnya telat kek, mau dia sholat Jumatnya rajin di awal kek, mau dia rajin seminggu sebulan cuman seminggu. Kenapa? Karena baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua suka dikutip. Jadi kalau dia telat cuman ikut khutbah kedua masih dengar ayat ini.
Kalau dia datangnya dari awal, itu ngedengarnya bisa 2 kali. Di khutbah pertama ngedenger, di khutbah kedua ngedenger lagi. Makanya ini familiar buat yang rajin Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semuanya. Orang yang beriman tadi suruh bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang setulus-tulusnya. Wala tamutunna, dan jangan pernah semuanya orang iman tadi, orang yang sudah beriman mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian yang orang beriman tadi dalam keadaan muslim, wa antum muslimun. Jadi ini harus kita yakini. Kita boleh dalam kualitas sholat nggak khusyuk, mungkin dalam kualitas puasa masih suka ya ghibah, masih suka mungkin ada maksiat-maksiat, kualitas puasa kita nggak begitu bagus. Tapi jangan sampai akhir hayat kita tidak ada Islam. Sejelek apapun, hancur apapun perilaku kita, usahakan mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai murtad. Kenapa? Karena sekarang udah banyak yang ustadz murtad, yang cantik kaya murtad, udah cantik kaya murtad. Kalau jelek miskin murtad jarang. Bunuh diri, belum sempat murtad udah mati, bunuh diri. Iya. Ya, jadi ini peringatan buat kita semuanya, siapapun kita, keluarga kita, orang tua kita, teman kita, kerabat kita, jangan sampai ada satu di antara kita yang meninggal dalam keadaan tanpa membawa Islam. Islam ini udah paling standar. Coba dulu pernah dibahas. Kenapa kok redaksinya illa wa antum mu'minun? Nah, ini kaidah bahasa kita ngaji ini aja, ngaji naskah aja. Jadi kita belajar kritisi. Ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Tapi di akhirnya disuruh jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa kok nggak disuruh meninggal? Jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan mukmin. Ayo kita ngobrol ini aja nih mah. Jadi bukannya kita mengkritisi ayat Quran, enggak, dalam rangka ngaji, dalam rangka belajar biar tahu, ternyata susunan Allah yang tadi disampaikan waman ahsanu minallahi haditsa, bahwa tidak ada susunan yang lebih bagus kecuali dari Allah, itu ada. Ini buktinya. Biar tahu kalau dalam pelajaran ini tuh ada ijazul Quran, mukjizatnya Al-Quran. Mukjizatnya Al-Quran itu dari susunan bahasanya, dari susunan katanya aja, penyair manapun nggak ada yang bisa. Nah, ini salah satunya. Orang yang ditegur, orang yang disapa itu orang mukmin, bukan orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Orang yang beriman, ya kan? Nah, semuanya dikasih pesan orang-orang yang beriman itu takwa. Kamu sudah punya iman, kamu harus takwa. Takwanya bukan takwa yang ecek-ecek, bukan takwa yang takwa yang gampang, takwa yang sebenar-benarnya.
Kalau kamu pun nggak bisa takwa yang sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Kenapa? Kok pada diem semuanya sih? Ini lagi belajar logika. Ini kalau dalam ininya ngajinya ada ilmu balaghah. Ada gimana? Muslim umum ya. Hah? Ya, syahadat udah muslim. Jadi muslim itu cukup syahadat, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat, ya. Jadi intinya kalau orang yang ini kan ada kasta ya, apa namanya, derajat tingkatan. Jadi ada tingkatan yang paling ini muslim. Orang itu pasti yang ibaratnya walaupun dia nggak percaya sama Allah. Kadang kan ada orang yang nggak begitu yakin dengan kekuasaan Allah, tapi dia tetap sholat. Ya kan? Anak-anak kecil itu kan muslim. Belum mukmin, belum balik. Kalau udah balik ya tetap masih banyak yang muslim karena dia belum mendalami ketuhanan, bagaimana Allah, anugerah Allah, ciptaan Allah. Nah, setelah terlatih dengan fenomena, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan sebagainya, akhirnya dia percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulnya yang ada di rukun iman. Naik derajatnya dari tadinya muslim jadi mukmin. Nah, setelah percaya kepada Allah, akhirnya dia semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Derajatnya naik jadi muttaqin. Nah, kalau masih ini lagi nanti sampai muhsinin. Udah, kalau udah bagus, udah itu bonus, anugerah. Tapi jangan sampai udah dasar, muslim itu kan dasar, tingkat paling rendah muslim, udah dasar kagak, akhirnya murtad. Nah, jangan sampai begitu. Artinya apa? Artinya ini peringatan buat kita. Selama masih ada iman di dalam hatinya, walaupun dia ahli maksiat, suka mabok, suka mencuri, suka memfitnah, tapi kalau dia umat Islam harus kita hormati. Karena itu sudah dasar, udah paling bawah. Allah aja ngasih batasan itu muslim. Ya kan? Jadi jangan sampai ada perasaan kita lebih baik, padahal kita sendiri belum tentu sampai ke derajat mukmin. Orang kita buktinya kadang masih nggak percaya sama rezeki Allah, ya kan ya. Katanya Allah ngasih rezeki, tapi tetap aja kerja masih rajin. Kalau nggak rajin ntar gajinya dikurangin, dapat SP dan sebagainya kan. Gitu. Jadi intinya latihan untuk apa? Untuk menjaga hati kita, minimal kita meninggal dalam keadaan muslim. Selanjutnya firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi yang pertama perintahnya tentang takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintah yang pertama tentang takwa. Nah, ini takwa ini luar biasa. Ini mau bahas takwa apa mau ini nih? Saya mau lihat jam, udah jam 9. Ini ada ini enggak? Ya udah bahas takwa aja, yang ininya watasimunya belakangan. Jadi gini, ngomongin takwa, saya sering sampaikan kata kuncinya cuma 2. Yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangannya.
Ya, itu kan kata kunci takwa. Jadi orang itu punya predikat takwa. Kata kuncinya cuma dua. Yang pertama dia menjalankan perintah Allah. Yang kedua dia meninggalkan larangan Allah. Itu kata kuncinya. Kalau dia itu hanya sholat, itu kan berarti menjalankan, tapi masih suka mencaci, masih suka memaki, masih suka memukul, masih suka menghakimi, berarti belum takwa. Karena baru menjalani perintah Allah, belum meninggalkan larangan Allah. Paham nggak? Ya, jadi kata kuncinya dua. Ini harus lengkap. Kalau cuman satu, bagaimana? Nah, ini kalau cuman satu, usahakan pilih yang meninggalkan larangan. Usahakan yang meninggalkan larangan. Loh, gimana sih Pak Ustaz maksudnya? Maksudnya meninggalkan larangan itu apa? Walaupun kita tidak bisa menjalankan perintah Allah, paling tidak kita berhasil meninggalkan larangannya. Paham nggak? Meninggalkan larangannya. Saya kasih contoh. Ya, walaupun dia sholatnya sendiri di rumah, itu kan berarti dia menjalankan perintah. Nggak jamaah, nggak kumpul sama ini, tapi nggak pernah gibah. Tahu gibah ya? Gibah itu ngerasani, nggak pernah memfitnah, nggak pernah mengadu domba, nggak pernah iri, nggak pernah dengki. Itu jauh lebih baik daripada orang yang tiap hari jamaah di masjid, menjalankan perintah Allah dengan penuh sempurna, nggak cuma sholat tepat waktu tapi juga jamaah di masjid, tapi habis jamaah merasa diri lebih baik daripada saudaranya yang tidak sholat. Hah? Iya, bedanya makanya kan saya bilang. Jadi kalaupun kan ini bahasa minimal, kalau bisa semuanya, kan bisa semuanya. Ini mah ikhtiar, namanya disuruhnya haqqa tuqatih. Nah, kalau bisa takwa ya takwa yang sebenar-benarnya, nggak cuma ecek-ecek. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap jamaah, tapi hatinya dijaga, jangan sampai keluar dari masjid ada perasaan lebih baik daripada tetangganya yang tidak jamaah. Ini kan banyak. Ya, ini latihan hati, ini latihan. Jadi kita latih. Mudiklah orang mudik. Yang paling gampang itu mudik. Karena yang paling ini saya ngerasain kalau lagi anak pondok. Dulu lagi pulang lebaran, itu kan pas Ramadan. Itu biasanya kalau orang yang sholatnya bukan sholat, puasanya dibatalin, itu dianggap cemen. Padahal kan emang ada rukhsahnya. Rukhsah itu apa? Keringanan. Udah ada dispensasinya dari Allah. Tapi kadang ada orang yang puasanya kuat, nggak ngebatalin, itu punya perasaan cuman gitu doang aja dibatalin, gitu kan? Padahal itu udah jadi penyakit. Bisa jadi dia terpaksa puasa itu karena takut bayar qadha nggak kuat kan? Ya kan gitu. Harusnya orang yang ngebatalin puasa itu kan lebih hebat. Berarti dia siap membayar qadha di saat orang lain pada makan, dia puasa. Itu kan lebih hebat namanya. Coba logikanya dibangun kayak gitu kan? Enggak, saya cuman ini banyak orang ngerasa jamaah rajin, puasa rajin, ibadah rajin, itu ujubnya apa? Ujub itu bangga dirinya, itu punya potensi lebih besar daripada orang yang enggak ibadah. Makanya itu daripada ibadahnya bikin sombong, mendingan meninggalkan maksiat. Caranya gimana? Dari hatinya dulu, nggak punya rasa sombong, nggak punya rasa iri. Nanti setelah ini sambil sholat, sambil ini, nah itu, ya. Ini latihan. Saya juga sama. Saya pun sama. Apalagi kalau saya biasanya dulu
Kalau sholat subuh ini tuh, sholat subuh di stasiun, itu kan godaannya berat itu. Sholat subuh saya kalau berangkat hari Senin atau hari Kamis nih ke Ciganjur, sholat di subuh di stasiun itu imamnya nggak jelas, ada yang fatihahnya nggak bener, ada yang ini. Itu dalam hati merasa, duh tahu kayak gini gue yang jadi imam ini, bacaannya jelek banget. Kadang yang alirannya beda kan, ininya dibuka kakinya itu lebar, itu kan ada yang kayak gitu kan. Waduh, itu latihan hati kan, udah latihan hatinya di ini, latihan khusyuk juga, itu double itu ujiannya itu. Ya, jadi ini PR buat kita semuanya. Saya juga buat kita semuanya, sekali lagi bukan cuma buat khususnya buat saya pribadi. Dengan mengaji ini kita jadi peringatan, oh ternyata kita ini masih jauh. Ya tetap walaupun masih jauh, tetap masih ada kewajiban dakwah. Dakwah itu kewajiban bersama, saling mengingatkan. Walaupun nggak harus nunggu bagus dulu baru ngingetin. Walah lu juga jamaah nggak pernah, lu juga nggak pernah hadir pengajian, belaga ngomong agama. Ya tetap kan kalau dalam ini, walaupun kebenaran itu dari seorang pemabuk, tapi kalau kebenaran harus diterima kan. Ya, oh berarti Allah memberikan saya peringatan lewat mulutnya tukang mabok, lewat mulutnya tukang fitnah. Allah memberikan peringatan kepada saya lewat mulutnya. Kalau memberikan peringatan lewat mulutnya orang alim biasa, ujian hatinya nggak seberapa. Tapi kalau memberikan peringatan, Allah kasih peringatan lewat mulutnya pelacur, lewat mulutnya orang yang wah, itu jadi pelajaran buat kita. Oh ternyata yang tampak hina menurut kita jauh lebih alim, jauh lebih mulia, jauh lebih bermartabat di mata Allah. Itu kan buktinya Allah pilih dia untuk memberikan peringatan kepada saya. Itu poin utamanya. Oleh karenanya mudah-mudahan hati kita dijaga sehingga kita tidak pernah melihat yang terkena tipu daya dari penglihatan-penglihatan dunia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi عاشاني والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.